Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari ini saya kembali mau sharing firman Tuhan kepada saudara, mau berbagi firman Tuhan kepada saudara. Dan saya berharap dan saya berdoa kiranya sharing firman Tuhan ini bisa memberkati saudara, bisa menguatkan saudara, bisa meneguhkan saudara, dan bisa menghibur saudara-saudari sekalian. Dan sebelum kita masuk kepada sharing firman Tuhan ini, saya akan berikan sedikit tentang sharing firman Tuhan ini, di mana sharing firman Tuhan ini saya lakukan setiap harinya, saya usahakan setiap harinya di YouTube channel saya. Dan teman-teman juga bisa memberikan masukan, memberikan pertanyaan ya, dan apa yang mau di-sharingkan gitu. Dan jadi nanti teman-teman bisa kirim kepada saya pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman untuk mau di-sharingkan di sini. Dan apabila teman-teman mendukung program ini, boleh subscribe. Kemudian jika mau mendapatkan notifikasi ya dari setiap konten yang saya buat, boleh menekan tombol lonceng ya. Jika teman-teman suka, boleh menekan like, kemudian share sehingga lebih banyak orang-orang yang diberkati. Kalau kita diberkati, maka kita harus memberkati yang lainnya. Oke, hari ini saya akan bahas satu pernyataan satu pernyataan yang disuka disebut oleh pendeta-pendeta besar dan juga orang-orang muda yang percaya pada Tuhan, orang-orang Kristen, itu jomblo bukan dosa. Jomblo tidak dosa, ya kan? Nah, ini yang jomblo-jomblo senang ini. Puji Tuhan bahwa hari ini jomblo tidaklah dosa. Nah, jomblo tidak dosa, tapi jomblo tidak baik. Nah, ini dia. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jomblo itu bukan akibat dosa. Oke? Ingat baik-baik, jomblo bukan akibat dosa. Ada banyak orang yang mengatakan seperti ini. Bang Willy, apakah mungkin karena aku dikutuki sama mantanku? Kusumpahi kau ya, gak akan dapat pacar kau lagi, katanya. Ya, dengarkan baik-baik. Kutuk atau sumpah itu gak bisa langsung gitu saja. Kutuk tanpa alasan, nah itu bahaya, bisa berbalik kepada dia. Ya, kita tidak boleh bersumpah demi apapun, kita tidak boleh asal-asal mengutuk ya. Bahkan dalam firman Tuhan kita itu ada dalam hukum kasih ya. Yang paling utama dalam kehidupan orang Kristen itulah kasih. Nah, jadi kenapa saya jomblo? Apakah ini karena ada sesuatu kutuk yang datang kepada saya, atau ada suatu akibat yang dosa saya lakukan makanya saya jomblo? Apakah karena mungkin saya pernah melakukan hubungan seksual dengan mantan saya lalu saya jomblo? Tidak. Jomblo itu bukan karena dosamu. Lihat baik-baik Kejadian 2 tadi. Adam belum berbuat dosa. Kejadian 2 ayat 18 itu adalah itu adalah penjelasan. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 itu adalah penjelasan dari Kejadian 1 ayat 28. Ya, sebelum ayat 28. Ya, ketika Tuhan katanya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke lah, mari kita buka Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Dengan rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di ayat ini pertama laki-laki aja diciptakan. Jadi Kejadian 2 ayat 18 itu bukanlah kontradiksi antara dua ayat. Ya, dua cerita. Bukan berarti ada dua kisah penciptaan manusia, bukan. Tapi Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 itu adalah penjelasan dari hari ke-6 waktu Tuhan mau menjadikan manusia. Ya, jadi yang pertama diciptakan itu Adam. Dan Adam belum jatuh ke dalam dosa. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena Hawa belum ada. Kejadian 3 mengatakan bahwa Hawa lah yang pertama kali jatuh ke dalam dosa, baru Adam. Nah, jadi jomblo itu bukan dosa dan jomblo bukan akibat dosa. Itu dia. Penting sekali engkau memiliki prinsip seperti itu. Jangan karena engkau berpikir karena engkau sudah melakukan dosa lalu mungkin karena ini aku jomblo. Tidak. Kenapa engkau masih jomblo? Karena engkau ya belum waktunya mungkin. Engkau kurang bergaul mungkin ya. Jomblo dengan single itu kan beda ya kan. Single itu prinsip, jomblo itu nasib ya kan. Nah, jadi kalau engkau single itu karena pilihanmu katanya. Tapi kalau jomblo itu kau mau, tapi kau nggak ada yang mau. Nah, itu dia ya. Jadi kalau engkau mau tidak jomblo, jalannya atau jalan keluarnya itu cuma satu. Ya. Bergaul. Itu dia. Jalan keluarnya itu hanya bergaul. Kalau engkau nggak bergaul, ya, kalau engkau hanya berdoa, maka engkau nggak akan dapat jodoh.
Tapi kalau engkau bergaul, engkau tingkatkan seni pergaulanmu, kualitas bergaulmu itu lebih baik, maka mudah-mudahan engkau tidak jomblo lagi, tapi akan ada yang mau sama. Nah, jadi jomblo itu nggak dosa. Tapi ada orang-orang yang memang mau single seumur hidupnya. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang memang tidak mau menikah. Saya bacakan dalam Matius pasal 19, dan ini saya sudah pernah bahas mengenai kenapa tidak menikah. Saya udah bahas, mungkin teman-teman bisa lihat lagi di bagian bawah, nggak bawah kali sih, baru saja mungkin minggu lalu saya bahas itu di channel saya. Nah, tapi hari ini saya singgung sedikit Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi memang ada orang yang memilih untuk single. Nah, pernikahan itu kan karunia. Ada orang yang menikah, ada orang yang tidak menikah. Nah, tapi Kejadian 2:18 tadi mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Emang kau sendiri sekarang? Sendiri kan enggak? Kan enggak kan? Nah, ada begitu banyak manusia di dunia ini. Jadi satu sisi, ya, Kejadian 2:18 itu bukan hanya berbicara mengenai pernikahan, tapi itu berbicara mengenai sosial. Ya, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang harus bergaul dengan orang lain, membutuhkan orang lain. Ya, nggak usah manusia, anjing aja membutuhkan orang lain, ya kan? Membutuhkan manusia, ya kan? Nah, apalagi manusia, dia butuh orang lain. Sebagai apa? Sebagai komunikasi dia. Karena kebutuhannya itu. Kebutuhan manusia itu apa? Bergaul dengan orang lain. Makanya banyak orang karena nggak bergaul, gila. Bodoh. Itu sebabnya kita perlu bergaul. Ya. Nah, jadi tadi dalam Matius 19 ayat 12, ada orang-orang yang memang tidak menikah. Yang pertama, karena memang lahir demikian. Mungkin dia lahir cacat. Cacat di sini bukan berarti cacat tubuh. Karena banyak orang cacat tubuh menikah, punya anak, hidup mewah, hidup bahagia, ya. Dan kau mungkin berpikir kau cantik, lalu jomblo, kan kasihan. Tapi orang-orang yang cacat, mungkin cacat mentalnya, mungkin dia sakit jiwa atau apa gitu ya kan, atau cacat di bagian reproduksinya sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk menikah. Karena ada salah satu yang saya kenal seperti itu, dia sudah menikah lalu cerai karena sebenarnya itu bukan jalan cerai ya kan, tapi karena ada rahasia dalamnya ya kan. Karena memang dia dilahirkan demikian. Nah, atau karena dibuat orang lain. Misalnya pada zaman dahulu para hamba yang mengabdi kepada raja itu dikebiri supaya tidak bisa menikah, mengabdi kepada raja. Atau dia sakit hati. Dia sakit hati sama orang lain, ya. Atau dia pernah dikecewakan sama mantan, ya. Sehingga dia nggak mau menikah lagi. Dia nggak mau pacaran lagi dan nggak mau menikah lagi. Tapi itu bukan, yang kedua ini bukanlah bukan alasan yang baik. Tapi alasan yang ketiga alasan yang baik. Alasan yang ketiga karena dia fokus melayani Tuhan. Tapi bukan berarti karena kau jomblo, ya. Bukan berarti karena kau jomblo kau katakan aku mau melayani Tuhan, jangan. Kau nggak laku. Jangan bawa-bawa Tuhan di situ ya kan. Tapi mari kita miliki pola pikir yang benar bahwa jomblo itu tidak dosa. Tapi jomblo itu sedang menanti yang terbaik dari Tuhan. Anggaplah di masa-masa jomblomu ini, engkau bisa membenahi dirimu menjadi lebih baik, membenahi dirimu menjadi lebih berkualitas, mengembangkan usahamu, ya kan, membuat dirimu menjadi lebih baik, kepribadianmu menjadi lebih baik. Dan di situ juga di masa-masa jomblo ini, engkau bisa memfilter mana yang yang pantas menjadi pasangan hidupmu dan mana yang tidak. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah berpikir jomblo itu dosa. Jangan pernah berpikir karena mungkin akibat dosa makanya engkau jomblo. Tidak. Tapi mungkin ada waktu yang paling tepat bagimu, ada waktu yang lebih indah bagimu nantinya. Engkau akan mendapatkan pasangan hidupmu yang terbaik dari Tuhan. Saya berdoa kiranya ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian like, komen untuk bertanya silahkan. Dan yang mau dibahas, pertanyaan-pertanyaan yang mau dibahas di channel ini silahkan. Atau juga bisa menghubungi saya di media sosial saya, baik di Messenger maupun di WhatsApp ya. Karena di DM Instagram saya kurang main di situ. Kemudian teman-teman boleh juga share video ini sehingga kalau teman-teman diberkati,
share video ini sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati. Saya berdoa kiranya yang jomblo-jomblo hari ini semakin senang ya kan. Jomblo-jomblo hari ini mendapatkan pengharapan. Saya berdoa juga kiranya masa jomblomu akan segera berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.